berharga di mataku dan engkau mulia. Siapa yang berharga, siapa yang mulia yang dikasih Tuhan adalah sisa bangsa Israel. Dan kata yang sangat menarik saya adalah kata mulia, saudara sekalian. Inggris mengatakan honor. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara ingat di Indonesia dulu, hanya ada satu orang yang pakai nama Paduka yang mulia. Ingat siapa dia? Halo? Bung Karno. Paduka yang mulia. Sejak itu tidak ada orang lagi yang berani berkata Paduka yang mulia. Tapi di mata Tuhan, Anda dan saya adalah mulia, berharga. Saudara sekalian, kalau kita menyatakan hidup kita, kira-kira kita harganya berapa, saudara sekalian? Ada orang hitung-hitung. Kalau dalam tubuh saudara semua bahan-bahan kimia dikeluarkan, di dalam tubuh kita ada apa? Ada arang. Betul tidak? Dalam tubuh kita ini arang. Kalau mau dibikin isinya pensil itu kira-kira 2 batang pensil. Di dalam diri kita itu ada besi. Besi itu kalau dibikin uang mungkin hanya 5 sen. Ada kapur, gigi saudara itu kapur. Kalau dibikin kapur tulis mungkin hanya 3 batang, saudara. Kumpul total harganya tubuh saudara itu kalau ada berat 70 kilo kira-kira $12 saja. $12. Tapi kalau saudara sudah mati dikasih pun orang tidak mau, betul tidak? You're nothing, tidak berharga. Tapi Tuhan berkata di sini, engkau berharga di mataku dan engkau mulia. Nah, itulah sebabnya dia berkata begini di dalam ayat 3 dan 4. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamat, aku menebus engkau dari Mesir. Mulia, ditebus oleh Tuhan. Saya tidak tahu di Amerika ada rumah gadai tidak, saudara sekalian. How do you call it in Amerika? Rumah gadai? Pawn shop. Pawn shop. Ada ya? Nah, seringkali kita habis uang kita gadaikan ke punya barang yang berharga di sana. Kalau tidak berharga mereka tidak mau ambil juga, betul tidak? Berharga. Dan kalau kita ada uang lagi lalu tebus. Tuhan berkata, engkau berharga di mata, engkau mulia. Aku mengasihi engkau dan aku mengasihi engkau. Itulah saudara dan inilah gereja kita. Gereja kita sudah ditebus oleh Allah dengan mengutus anaknya yang mulia, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Saudara dan saya begitu berharga, begitu mulia di mata Tuhan. Gereja ini begitu berharga di mata Tuhan. Saudara, sebagai jemaat kita patut menghargai, menghormati, appreciate hamba Tuhan yang melayani. Kami sebagai hamba Tuhan seringkali melayani sambil mengucurkan air mata. Tapi saudara tidak tahu. Saudara hanya lihat Pak Bob Company, George humor, saudara ketawa di sini. Kemudian setelah kami menangis, saudara tidak tahu. But let me tell you the truth. Gereja tidak ditebus oleh air mata pendeta, tapi gereja ditebus oleh darah Yesus Kristus. Engkau berharga di mata Tuhan. Suatu hari sekian ratus tahun yang lalu, waktu itu kapal belum seperti sekarang. Kalau saudara sekarang naik cruise itu entertainmentnya luar biasa. Kadang-kadang kita naik 4 malam, kepinginnya jadi 40 hari, saudara sekalian, karena saking senangnya di sana. Ya, tapi bayarnya juga mahal. Yaitu waktu belum ada entertainment, ada seorang ayah dan seorang anak pergi berlayar. Dan anak ini bawa anjing. Ketika kapal berlayar, di kapal tidak ada entertainment. Entertainmentnya ini ada anjing. Untung ada anjing 1 ekor. Lalu anak ini mengatakan, anjing saya pintar sekali. Disuruh menari, disuruh melompat, apa dia bisa. Tapi dia paling pintar tangkap bola, seperti pemain baseball. Dia ambil bola, lempar bolanya, dia bilang dogi lompat, plak, tangkap. Wah, orang senang sekali, seperti nonton Raiders katanya. Dia bilang, lihat,
Saya lempar lebih tinggi lagi dan bisa lompat lebih tinggi dan tangkap. Dia lempar lebih tinggi lagi. Anjing lompat. Merasa sesuka anjing yang jatuh ke laut. Jatuh ke laut. Anjing jatuh, anjing jatuh, anjing jatuh. Kapten, berhenti kapalnya. Ada anjing jatuh, ada anjing pintar, ada anjing semua yang jatuh. Kapten mengatakan, sorry, anjing jatuh, kapal tidak berhenti. Kalau orang jatuh, kapal berhenti. Iya kapten, tapi ini anjing pintar sekali. Orang semua dihibur di kapal ini. Biar anjing pintar, anjing menghibur. Kalau anjing, kapal tidak berhenti. Kalau orang jatuh, kapal berhenti. Langsung anak berteriak, kapten, promise ya, kalau orang jatuh kapal berhenti. Kapten mengatakan, yes I promise. Anak itu langsung lompat ke dalam laut. Akhirnya kapal berhenti, anak diselamatkan, anjing diselamatkan. Terus sekalian, anjing itu adalah Anda dan saya. Kita jatuh ke dalam lautan dosa. Tidak bisa menyelamatkan diri. Sekalipun engkau pintar, engkau bisa entertain orang, engkau tetap orang berdosa, jatuh ke dalam laut dosa. Yesus Kristus dari surga terjun ke dalam laut dosa untuk menebus saudara dan saya. Kenapa? Karena engkau berharga di mata Tuhan. Gereja ini berharga di mata Tuhan. Kalau kita baca di Kisah Rasul, di situ katakan bahwa jemaat, hai pemimpin gereja, peliharalah jemaat yang ditebus oleh darah putranya Yesus Kristus. Itulah sebab kita harus mengasihi gereja ini. Karena gereja ini ditebus oleh darah Yesus Kristus. Jemaat ini mulia. Jemaat ini berharga. Jemaat ini kasih Tuhan. Kita harus mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi. Engkau berharga di mataku, oleh karena itu aku menebus engkau. Engkau berharga di mataku. Lalu Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Ayat 1 dan 2. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Dan melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Oh saudara sekalian, janji Tuhan. Karena engkau berharga di mataku. Karena engkau mulia. Karena aku mengasihi engkau. Aku menebus engkau. Engkau menjadi milikku sekalipun engkau melewati sungai air. Tidak akan menghanyutkan engkau. Sekalipun engkau melewati api, tidak akan menghanguskan engkau. Janji Tuhan yang luar biasa yang harus kita pegang. Gereja orang Kristen menjalani hidup ini, melakukan pelayanan semata-mata berpegang pada janji Tuhan. Dan Tuhan wujudkan janjinya. Tadi disinggung tentang Nebukadnezar syndrome. Karena ada 3 pemuda yang tidak mau tunduk menyembah berhala, lalu mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Dan Tuhan menjanjikan, sekalipun engkau melewati api, api itu tidak akan menghanyutkan engkau. Ayat di dalam Alkitab seringkali melukiskan tentang bahaya. Ingat zaman Nuh, air bahaya. Api di Petrus katakan itu adalah ujian. Jadi orang Kristen, gereja di dalam pelayanannya akan menghadapi bahaya ancaman dan juga ujian. Satu hal saya mau beritahu kepada saudara. Jikalau di dalam pelayanan kita, di dalam pelayanan gereja kita, saudara tidak mendapatkan tantangan, saudara perlu bertanya, apakah saudara berada di right track atau tidak. Saudara, semua pelayanan, jikalau semuanya mendukung, semuanya mulus, semuanya lancar, engkau perlu berhati-hati. Tapi jikalau ada tantangan, kita pegang janji Tuhan. Peristiwa yang lain adalah ketika orang Israel di danau pembuangan, mereka mau dimusnahkan oleh seorang yang bernama Haman. Jikalau rencana Haman itu terlaksana saudara sekalian, hari ini tidak ada lagi orang Yahudi. Karena dia merencanakan hendak membunuh semua orang Yahudi yang ada dalam kekaisaran itu, sekitar 120 provinsi. Semuanya mau dimusnahkan dengan rencana yang matang. Tinggal satu langkah saja. Baik, puji Tuhan,
Saudara ingat Tuhan mengutus Esther ke dalam istana